bahwa orang Indonesia itu kalau membuat istilah itu sok aneh. Kenapa? Karena istilahnya diambil dari bahasa asing sehingga seringkali salah. Umpamanya saya diundang untuk menghadiri pesta perkawinan, tulisannya walimatul ursi. Ya, ada lagi walimatul arsh, ada lagi walimatul arus. Nggak sadar karena kata-kata arus itu bahasa Arab. Jadi kita bakal beli paham utakona dingin karena ya. Kalau arsh itu sana aras. Iya. Kalau arus ini pengantin perempuan, ya kan? Pengantin laki-lakinya namanya aris. Pernikahannya arsun, ars bukan arus, bukan aris, ya kan? Itu. Terus ada lagi halal bihalal, barangnya masih silaturahmi. Halal bihalal, boleh dengan boleh. Terus banyak sekali. Nah ini nuzulul Quran apa inzalul Quran? Nah, yuk kita lihat dulu di bagian saya tahu aja nyawat ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Al-Quran pada malam berharga, yaitu disebut lailatul qadar. Anzalnahu yud nasrib ding kata gabung santri kabeh nggih. Anzala yunzilu inzalan. Kuwi nuzul. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa. Nunazzilu, nazzala yunazzilu. Masdarnya apa? Nazzala yunazzilu. Aja kayak kafara yukafir kufran. Nazzala yunazzilu tanzilan tanzilul hakim. Yang kita peringati ini adalah turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke Sama'id Dunya, disebut dengan Baitul Izzah atau juga namanya Mawaqi'an Nujum atau kama qala ta'ala fi kitabil aziz wa nunazzi apa muka wala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna azim wa innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Ini ayat ini saja saya tidak mengerti dan saya belum bisa menjawab. Wala uqsimu bimawaqi'in nujum. Maknanya apa? La uqsimu. Tidak bersumpah atau bersumpah. Wala uqsimu bihadzal balad. Maknanya uqsimu. Betul enggak? Wala uqsimu bihadzal balad. Lamnya lam alif apa nih? Enggak tahu saya. Bayangkan. Masih misteri bagi saya nih. Jadi tidak semudah itu. Apakah mungkin tadinya lam taukid wala uqsimu atau wala uqsimu? Sepertanyaan. Kemudian mawaqi'an nujum itu adalah orbit-orbit matahari. Jangan-jangan orbit matahari ini galaksi. Ya. Galaksi mana? Mungkin galaksi The Milky Way barangkali. Di mana di tengahnya itu namanya black hole di situ. Ini dugaan-dugaan, wallahu a'lam. Lauh Mahfuznya saya nggak tahu di mana, Baitus Samanya juga nggak tahu di mana, Mawaqi'an Nujum juga nggak tahu di mana. Tetapi bulan puasa ini adalah inzal, diturunkan sekaligus.
dari Lauh Mahfuz ke Baitus Sama. Nah, lalu dari Baitus Sama kepada Kanjeng Nabi diturunkannya bertahap sedikit demi sedikit. Mereka mengatakan nuzilal Quran munajjaman, sedikit-sedikit merespon, menjawab peristiwa-peristiwa yang dihadapi oleh Kanjeng Nabi. Begitu ada orang buta datang, Nabi tersinggung atau Nabi merasa kurang senang, sedang rapat penting, ada orang buta datang, turun Al-Quran, abasa wa tawalla anjahul a'ma. Nabi Muhammad di Gua Hira pertama kali turunnya yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana kalla innal insana la yatgha. Nanti itu mah itu. Nah, sampai sekarang saya tidak punya manuskrip, tidak punya Al-Quran diturunkan bertahap secara kronologis. Ayat pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ayat terakhir al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Kita tidak punya catatan karena apa? Setelah dikumpulkan ini manuskrip yang aslinya dimusnahkan. Sekarang hanya tinggal mushaf Utsmani itu. Andaikan saya punya manuskrip yang aslinya, tentu saya akan bisa menjawab banyak pertanyaan. Nah, ibu-ibu sekalian, ini Al-Quran yang kita baca ini adalah mengalami proses perkembangan yang sangat panjang sekali. Dulu Kanjeng Nabi menerima wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu ada tulisannya enggak? Enggak ada. Ada bunyinya enggak? Enggak ada. Tetapi itu ditransfer ke dalam bahasa Arab dan Al-Quran itu sah menggunakan bahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Bahasa Arab waktu itu sangat sederhana sekali. Tulisannya berupa gambar, sehingga gambar satu bisa dibaca bermacam-macam. Kalau gambarnya gambar jukung, itu bisa dibaca ba, bisa dibaca ta, bisa dibaca sa, bisa dibaca na. Ba ta sa ya na, ba ta sa ya na. Bingung nggak bacanya? Bingung. Kemudian kalau gambarnya orang ruku bisa dibaca ja, dibaca ha, bisa dibaca kha. Nanti yang kalau yang bentuknya kayak garok bisa dibaca shin, bisa baca sin. Sod dod to do ain rin fa qaf. Enggak udah. Nah, di barat di Tunisia, kalau titiknya di atas itu dibacanya qaf. Kalau titiknya dibaca di bawah dibacanya fa. Mungkin ibu-ibu belum pernah lihat ya Qurannya, itu sekarang masih ada. Nah, itulah makanya menjadi sulit, orang Arabnya saja susah membacanya, apalagi orang asing. Huruf Arab itu baru ada 15 huruf. 15 huruf. Alif, jukung, ya kan gitu. Terus ruku, ya kan begitu. Bayangkan di Indonesia ketika bahasa Indonesia ejaannya disempurnakan, yaitu dulu dibedakan antara e dengan e, betul nggak?
Kalau ada topongnya kan gitu, apostrof namanya. Kalau tidak ada. Sekarang dihapus. Orang kalau belum pernah mendengar membacanya pasti bacanya salah. Ini pondok pesantren kempek apa kempek? Apa kempek? Jadi bisa kempek, bisa kempek, bisa kempek, bisa kempek. Itu baru satu huruf saja. Betul nggak? Apalagi ini ba, ta, sa, ya, na sama. Itulah makanya mengakibatkan banyaknya kiroat itu. Ini proses. Dan dulu waktu Quran diturunkan itu ibu-ibu sekalian belum ada pulpen, belum ada tinta, belum ada kertas, belum ada mesin tik, boro-boro komputer. Lalu gimana para sahabat menulisnya itu? Mereka menulisnya di batu-batu, di pelepah-pelepah korma. Pakai apa nulisnya? Pakai pahat sama palu. Nah, jadi itulah sebabnya tulisan Arab ini dimulai dari kanan terus ke kiri. Kalau tulisan Indonesia dari kiri ke kanan. Karena dulu orang Arab nulisnya pakai pahat sama palu, makanya dari kanan ke kiri. Kalau dari kiri ke kanan, bayangkan orang mukul pahat pakai palu dari kiri ke kanan, gelatok endas sedikit. Itu sebabnya, ya kan? Nah, itulah makanya ketika Nabi meninggal dunia, Abu Bakar jadi khalifah, pelepah kormanya pada rusak, kemudian kulit-kulitnya dimakan tikus, batu-batu yang berserakan, yang hafal Quran banyak yang mati karena peperangan terus menerus, perang Harbur Riddah, banyak yang hafal Quran pada mati. Sayyidina Umar di situ mendapatkan ide pemikiran, ini kalau dibiarkan yang hafal pada mati tulisannya rusak, nanti untuk anak cucu kita apa pertinggalnya itu, nanti bagaimana? Akhirnya dia menghadap Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia usul bahwa Al-Quran kita kumpulkan, kita cetak, dibikin standar supaya seragam, lalu dibagikan ke daerah-daerah Islam. Usulnya ini ditolak oleh Sayyidina Abu Bakar. Alasannya Kanjeng tidak menyuruh untuk mengumpulkan Al-Quran. Tetap karena Nabi tidak menyuruh. Ini nanti akan kita bahas lebih jauh nanti belakangan, bahwa pola pikir seperti itu menjadi salah satu model cara berpikirnya umat Islam. Pokoknya Nabi tidak nyuruh, titik. Saya terangin dulu maupun belum lupa. Boleh tidak cebok pakai tisu? Tidak boleh, titik. Pokoknya Nabi nggak pernah pakai tisu, selesai. Ya pukul nyuntulan tisu. Ya kan gitu. Jadi tetap harus pakai batu. Nah, ketika kita bertanya kenapa orang Arab ceboknya pakai batu, di sana air itu susah, negaranya medit bu, banyune langka, padang pasir susah, nggak kayak Penangisan, dibor aja keluar airnya ya, sana nggak ada. Jadi tradisi di sana cebok pakai batu itu adalah karena keadaan geografis yang memungkinkan. Nah, pikiran semacam itu terjadi. Pokoknya Nabi tidak pernah pakai tisu, ya tidak boleh pakai tisu. Kalau sikat gigi boleh nggak pakai odol? Nggak boleh. Sikat nggak boleh, harus pakai kayu air karena Nabi tidak pernah pakai odol. Ya pugu yang duluan odol. Itu cara berpikir begitu tuh sampai sekarang masih ada. Kita hormati sajalah ya kan gitu.
Tapi Sayyidina Umar ditolak sekali, dua kali, terus tiap hari mendesak, akhirnya Abu Bakar setuju, tapi bareng ngosokin. Ya wis los, silahkan, tapi jangan pakai uang negara. Untung ada orang dermawan namanya Sayyidina Utsman bin Affan. Oke, kalau begitu yuk kita kumpulkan, nanti berapa biayanya saya bayar. Luar biasa. Nah, ketika dikumpulkan belum ada titik, belum ada koma, belum ada ayat, belum ada. Bayangkan kalau ibu-ibu baca Al-Quran manuskrip yang aslinya, terjamin tidak akan ada orang yang bisa membacanya. Saya sendiri pernah melihat itu sekedar fotokopian tulisan Arab yang belum ada titik, nggak bisa baca, Bu. Sayang, kecuali ayatnya hafal baru bisa baca. Kalau nggak hafal ya nggak bisa. Nah, inilah makanya kita bersyukur, alhamdulillah Al-Quran yang kita terima ini sudah disempurnakan terus menerus, sampai bacaannya saja ada idgham, ada ikhfa, ada mad, itu belakangan. Dulu ilmu tajwid itu belum ada zaman Kanjeng Nabi itu. Makanya saya sendiri kadang-kadang sering berkelakar, guyon, kita mah beli ngandel Kanjeng Nabi maca Quran kayak wong kempek. Bismillahirrahmanirrahim. Mesin mau kono macane orang ngantuk ihdinas siratal mustaqim kayak ketela koci. Masa begitu bacanya gitu. Tapi akhirnya mah saya bilang kempek nih terkenal ahli mermak ilat. Jadi orang Indonesia yang pelo-pelo itu beres di kempek mah. Makanya saya sering merekomendasikan kalau ada orang yang pengen fasih bacanya, silakan dikempek mulaknya. Saya mah nggak betah, nggak sabar, beli kiyeng nggak? Ya ceklak. Sing penting padu asal muni belah. Kapan alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim wala bedolinya. Sing penting asal muni, oke, wes. Leres gay, leres wes. Beli kiyang sih, iya kan gitu. Wes tugas bagi-bagi tugas gitu aja. Nah, kalau nanti penafsirannya boleh sama saya, tapi kalau baca itu beli kiyang ruwet. Oke, saya pengalaman punya santri namanya nggak usah disebut ya. Baca kulhu. Qul huwallahu ahad. Anak cantik ya. Hu ahad. Sep. Qul, ayo bisa qul. Huwallah. Hu ahad. So baca qul huwallahu ahad maning kan. Sampai akhir 3 bulan nangis tuh dibalik wis. kapok tulis maning-maning dari sidakun mah. Nah, itu jadi artinya bahwa ini proses penyempurnaan Al-Quran berjalan panjang sekali. Alhamdulillah jasa mereka para ulama yang bekerja siang dan malam. Oke, kita sudah terima Al-Quran begini sempurnanya, bagusnya. Seperti Nabi sabdakan, laqad taraktum fikum amraini lan tadillu in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnati. Telah kuberikan pertinggal buat kamu semua 2 perkara. Apabila betul-betul kamu pegangi, dijamin tidak bakal tersesat, yaitu Al-Quran dan sunnah. Tinggal sekarang yuk tugas kita bagaimana selanjutnya menyebarkan Al-Quran, menitipkan Al-Quran kepada anak cucu kita. Setuju?
Sehingga di sini lembaga-lembaga Islam, organisasi Islam menyebarkan Al-Quran, dicetak dengan harga bermiliar-miliar, dibagikan ke masjid-masjid, ke musola-musola gratis, ya betul Bu, gratis itu semuanya. Guru-guru ngaji tanpa dibayar upah sedikit pun, ya enggak, ngaji Quran di musola-musola tuh nggak ada bayarannya Bu. Ada juga TPQ ya, TPQ terus apalagi RA dan sebagainya, itu pun gaji gurunya sebulan 200.000. Lumayan untuk sabun ya kan, lumayan untuk sabun kan. Betapa ikhlasnya, betapa hebatnya umat Islam meneruskan menyebarluaskan Al-Quran. Tetapi akhir-akhir ini mungkin ada salah paham. Sementara para ulama, para masyayikh kita dengan semangat berkorban, berjuang, nombok dunia, nombok tenaga, nombok pikiran menyebarluaskan Al-Quran, tiba-tiba ada orang yang agamanya bukan muslim baca Al-Quran lalu menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, geger. Pernah dengar kan? Pernah dengar nggak? Tahu nggak namanya siapa? Ah, betul. Terus siapa lagi ya? Rocky Gerung. Pada marah, tersinggung. Saya jadi aneh. Loh, kenapa Anda marah ada orang yang beragama lain nggak boleh baca Quran? Dari mana ilmunya? Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi untuk disebarkan kepada seluruh umat manusia. Sejak kapan Al-Quran eksklusif? Siapa yang ngatur Quran hanya dibaca oleh orang Islam, non-Islam tidak boleh? Ilmu dari mana ini? Malah saya menawarkan mereka, yuk nih baca Al-Quran, silahkan sok dibaca. Ini ada orang baca kok nggak boleh? Au kama qala ta'ala fi kitabil aziz, syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas, untuk manusia. Kalau Quran mah ini untuk seluruh umat manusia, baik yang percaya maupun yang tidak percaya, silakan baca, betul? Yang mengerti ataupun tidak mengerti juga boleh membaca, betul? Ibu-ibu yang baca Quran paham gak maknanya Bu? Yang tidak paham Al-Quran, dia membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, baca apa tuh? Baca Quran, nggak ngerti pahamnya, maknanya nggak paham. Al-Quran bukan yang dibaca tuh, tetap paham tidak paham yang dibaca Al-Quran, percaya tidak percaya yang dibaca Al-Quran, karena Al-Quran untuk seluruh umat manusia. Dan Kanjeng Nabi Muhammad itu bukan nabinya umat Islam saja, bukan untuk bapak-bapak, ibu-ibu saja, tapi Kanjeng Nabi diturunkan untuk seluruh umat manusia. Ini mesti paham. Ya iya, itu yang jadi persoalan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alam, yang dibagikan rahmat. Nabi Muhammad nggak pernah bawa pentungan tulis takbir, belum pernah. Paham? Kanjeng Nabi mah menyampaikan Al-Quran dengan metode yang nanti saya terangkan kemudian. Jangan salah paham. Nah, itulah makanya yuk kita sampaikan Al-Quran kepada umat manusia, mau percaya mau tidak. Kalau yang khusus untuk umat Islam, yang khusus untuk bapak-bapak, dengerin. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil, dzalikal kitabu hudal lil muttaqin. Kalau untuk kita namanya Alkitab. Paham dikit.
Kalau yang kita baca, yang dicetak, yang ditulis namanya apa? Mushaf. Paham dikit-dikit. Sampai urusan pegang mushaf saja sampai sekarang umat Islam masih bersengketa. Gara-gara ada anak pegang Quran tidak wudu lagi, dikeprek, blok kalau Quran harus wudu. Iya kan? Di sini kalau pegang mushaf wudu nggak? Saya juga wudu. Nah, boro-boro bikin satelit, megang Quran saja masih tukaran baik ini. Iya kan? Supaya jangan salah paham, saya mengatakan gelem busung. Saya nih kalau pegang mushaf saya berwudu sama seperti ibu. Tetapi yang jadi masalah ingin saya sampaikan, perlu juga. Tadi dikatakan bahwa wala uqsimu bima waqi'in nujum wa innahu laqasamul law ta'lamuna azim innahu laqur'anun karim fi kitabim la yamassuhu illal mutahharun. Itu dalilnya orang yang pegang mushaf harus berwudu. Dalilnya la yamassuhu illal mutahharun. Begitu kan? Bahkan ditulis biasanya di pinggirnya ya, di jilidannya, di sampulnya tuh la yamassuhu illal mutahharun. Itu dalilnya pegang mushaf harus dengan wudu. Oke. Saya juga berwudu, tapi saya tidak pakai dalil ini. Kenapa? Karena yang dimaksudkan ayat ini bukan begitu. Yuk kita perhatikan. Wa innahu laqur'anun karim. Qur'anun karim fi kitabim maknun, di dalam lauhil mahfud, di dalam kitab yang terjaga, itu Al-Quran yang bila sautin wala harfin. Oke, la yamassuhu, yuk kita i'rab dulu. La yamassuhu, lamnya lam nafiyah apa lam nahiyah? Jangan atau tidak? Tidak, lamnya lam nafiyah. Yamassuhu artinya sentuhan spiritual, keterharuan, menyentuh perasaan. Massa yamassu itu artinya sentuhan jiwa. Kalau sentuhan kulit namanya lamasa, betul? Hu di situ adalah kembali donya marji'nya kepada Qur'anun Karim fi kitabim maknun, bukan mushaf. Betul nggak? Jadi ibu sekalian, ayat ini jadi dalil harus wudu. Ini sebetulnya tidak pas, tetapi dipas-paskan. Beli mancing di anjing-anjing akan terjadi pentakwilan yang luar biasa. Supaya menjadi dalil, maka lanya la nafiyah ditakwilkan menjadi la nahiyah, yang tadinya tidak menjadi jangan. Satu. Masa ditakwilkan bimakna lamasa. Kedua, domir haknya kepada Al-Quran ditakwilkan kepada mushaf. Al-mutahharun ditakwilkan al-mutahhirun. Al-mutahhirun ditakwilkan al-mutatahhirun. 5 kali pentakwilan supaya jadi dalil wajib wudu. Mancing beli mancing kudu mancing. jadi begini, garap melu nikula mangga beli apa-apa. Kata barangnya pada wudu nih je. Bung barangnya dalil iki barangnya mah. Kalau saya mah pegang mushaf ini dalilnya bukan itu.
Tapi tuntutan hati sanubari saya sebagai hamba Allah yang mencintai Allah, yang mencintai kalamnya, paham? Yang isinya adalah surat-suratnya Allah, maka saya dituntut harus menghormati, paham? Jadi kalau saya sedang punya hadas, maka saya harus mengambil air wudhu. Satu, ketika saya menghadapnya ke utara ketika baca Quran, saya muter harus menghadap kiblat. Kalau mulut saya bau, saya sikat gigi dulu. 3, kalau tangan saya kotor, saya cuci tangan dulu. Saya tidak mau pegang Al-Quran setelah pegang terasi. Yang kelima, mejanya saya bersihkan dulu barangkali kotor. Nah, mejanya menaruh Al-Quran jangan di atas telapak kaki, tapi pakai pago yang benar, paham nggak? Dan nyimpennya Al-Quran harus di tempat yang terhormat dan jangan ditumpangi kitab lain, paham? Ternyata yang ngotot wajib wudhu nyimpen Qurannya di rak, di atas raknya ada majalah Kartini. Majalahnya itu gambar perempuan setengah telanjang, bayangkan. Jadi ini saya ingin membawa pemikiran kita, jangan terfokus masalah wudhu atau tidak wudhu, tapi yuk kita hormati Al-Quran. Setuju? Wes konon baik. Makanya tidak usah bertengkar. Nah, ibu-ibu sekalian, nanti ada tanya jawab katanya nih, tapi nanti dibatas saja 3 pertanyaan saja tanya jawabnya. Tapi saya ingin menyampaikan dulu bagaimana caranya kita menyebar luaskan Al-Quran ini. Ya kan begitu? Begini, saya nitip uang 10 miliar supaya dibagikan ke masyarakat penangisan. Mungkin nggak saya serahkan kepada sembarang orang? Mungkin nggak orang yang membagikan uang ini saya serahkan kepada sembarang orang? Nggak mungkin. Apa syaratnya? Orangnya dapat dipercaya. Kemudian bawa uang sambil dikawal oleh polisi, betul nggak? Ya kan? Terus ada kwitansinya, ada pelaporannya. Nah, itu supaya uang kita nyampe ke masyarakat dengan aman. Nah, kita menyebarluaskan Al-Quran itu juga sama. Ada kriteria orang yang pantas menyebarkan Al-Quran dan ada yang tidak. Paham nggak, Bu? Nah, salah satunya supaya kita ini layak sebagai penyebar Al-Quran, ini satu, orangnya harus punya jiwa toleransi yang tinggi, yang merupakan salah satu persyaratan orang bertakwa, yaitu alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Orangnya tidak fanatis, menghormati agama-agama yang lain, tidak menyalahkan siapapun, ya kan gitu. Nah itu, sehingga orang itu acceptable for everybody, bisa diterima oleh semua orang. Kalau kita bawa Al-Quran menyebarkan, kita sudah fanatisme, kita tidak toleransi, siapa yang mau dengar? Paham nggak? Saudara-saudara sekalian, inilah kitab suci yang paling benar. Yang lain sudah kita palsu semuanya, nggak ada yang benar, ahli neraka semuanya. Siapa yang mau dengar? Penyebar Al-Quran harus punya jiwa toleransi yang tinggi. Paham nggak? Nah, ini kita dagangan juga sama. Dalam mengiklankan dagangan silakan kita sebutkan barangan kita bagus, tapi jangan mengejek dagangannya orang lain. Dagang sama yang tinggi orangnya, sehingga orangnya luas dan tidak mengklaim paling benar sendiri dan sebagainya dan sebagainya. Termasuk toleransi dalam bacaan-bacaannya.
Maliki yaum salah, harus panjang. Maliki salah, engkau dingin. Ya kan? Wadduha salah, wadduha. Ruwet temen sih lagi. Iya, harus punya toleransi. Sampai kepada penafsiran Quran pun kita jangan sibuk bertengkar. Yang penting Al-Quran nyampe. Betul nggak begitu? Iya, itu satu, perlu dipersenjatai. Orang yang menyebarkan Al-Quran harus orang yang punya jiwa toleransi yang tinggi. Jangan fanatisme, apalagi fanatisme agamanya, fanatisme madhab, apalagi fanatisme madhab. Kalau bukan ini berarti salah. Nah ini kan menjadi ruwet. Kemudian lagi sebelum kita, saya mau nanya nih, tahu nggak gadis SPG yang menjajakan produk tuh? Yang dipilih yang cantik apa yang jelek? Kenapa yang cantik? Nyung bakal blesak beli yang jelek nikah. Bentar. Lah ya iya, pakai bajunya seksi nggak? Seksi. Nah orang yang membaca Quran juga sama, harus seksi dong. Masa judes? Iya, harus ramah tamah, harus baik, orangnya luar biasa. Dan dia nggak pernah menyalah-nyalahkan orang lain. Kita harus sering datang lagi, begitu dong. Dan tetap nanti pada akhirnya sih ngandel serok belia. Wa man sya'a fal yu'min wa man sya'a fal yakfur. Orang menjual barang itu menawarkan, kalau suka silakan beli, nggak suka ya sudah, tidak boleh maksa. La ikraha fiddin. Wa man sya'a fal yu'min wa man sya'a fal yakfur. Kalau terjemahnya bahasa Indonesia ruwet nih. Wa man sya'a lan sapa wonge sakersa sapa man ay yu'min ing yenta percaya, nggih. Wa man syafal yakfur. Kari karo bahasa Dermayo bae ngandel serok beli wis. Enak gak? Wa man syafal yu'min wa man syafal yakfur, ngandel serok beli wis. Tapi besok datang lagi, gitu caranya. Bayangkan. Enggak beli Bu, lagi sudah banyak barang. Ya udah. Besok datang lagi Bu, ada lagi. Itu begitu. Jadi beli kena dosa wong Al-Quran, beli kena. Apalagi mengkafir-kafirkan orang, nggak boleh tuh. Iya kan? Jadi orangnya harus luas. Dan juga harus didukung dengan ringan tangan. Bukan hanya mulut saja, ringan tangan, mudah menolong orang. Ya kan gitu. Sampai kalau ada nenek-nenek nyebrang juga dianterin. Ya kan? Ada tangga yang repot dibantuin, ada nuzul Quran ya melu gabung, ikut masang tenda, kan gitu. Jangan sok menjadi priayi gitu kan gitu. Nah bagaimanapun nanti keilmuan nggak begitu penting. Yang penting padu asal makharijul hurufnya benar, tajwidnya benar, tahu maknanya juga nggak begitu penting. Ya, sebab nanti itu persoalannya lain nanti mah. Nah, kemudian ibu-ibu sekalian, ini saya pesan kepada orang-orang yang punya idealisme ingin menyebarkan Al-Quran, jangan pernah menjadi masdarul maklumat, jangan pernah menjadi sumber berita. Jangan ikut-ikutan sharing-sharingan. Paham nggak? Anda jangan melibatkan diri dalam penyebaran informasi yang lainnya. Murni Al-Quran saja. Jangan diaduk-aduk. Punten ini saya lagi mikir. Sebab kalau tidak, Anda yang ikut menyebarkan berita-berita nggak benar bisa dikenakan undang-undang IT. Paham? Sebagai penyebar
Hoak teh hoak. Hoak. Aja hoak sih, hoak. Orang mah kampungan hoak. Bahasa Inggris kalau O dan A itu seperti road, dibacanya road. Oak bacanya oaks. Hoak bacanya ho. Itu. Jadi ho, jangan hok ya. Hok, ho, road macam gitu. Ini jangan sampai jadi yang para penyebar Quran, tolong jadi penyebar yang baik. Apa maning, masya Allah, kepleset maning. Ya, jadi sebab nanti kalau omongan kita banyak bohongnya, dengerin dulu nih. Kalau kita ngomongnya banyak bohongnya, ikut-ikut ngerasanin orang, sering-sering ikut berkomentar, mambu cangkeme, masa ngandelak engke. Maka yang kita sampaikan Al-Quran, coba jaga mulut kita jangan sampai menjadi sumber informasi apapun. Setuju? Pripun Pak Haji, ora ngerti. Terus pergi ora paham. Asal ora ngelungu. Bakal perlu dilakban sisan. Iya. Jare tangga pernah mateng pindo ora weruh. Ya, jangan, sebab orang kalau mulutnya sering rerasan, sering menyatakan kejelekan-kejelekan orang lain, percaya Bu, lama-lama mulutnya nggak didengar orang dan orang nggak percaya. Yang rugi apa? Al-Quran yang rugi, tidak bisa sampai nantinya, betul nggak? Nah, iya dong. Jadi jaga mulut yang baik. Ini penting sekali saya sampaikan kepada umat Islam. Kalau Anda berpolitik silakan ngomong serah Anda, tapi kalau Anda ingin sebagai penyebar Quran, ya tolong jaga mulut yang baik. Suatu ketika saya bertemu dengan seseorang, lalu dia menjelek-jelekan orang lain. Anuka medit, anuka kiai, anuka sobut, aduh. Saya langsung ambil kesimpulan, besok lusa dia akan menjelek-jelekan saya juga kepada orang lain. Paham? Wes, pada kondumnya. Begitu dia cerita kejelekan orang lain, saya pun membatasi diri, saya tidak mau banyak cerita. Nanti dikomentari lagi. Ini sangat penting sekali, mudah-mudahan bisa membuat suatu situasi menjadi kondusif ya. Dalam nuzul Quran ini, yuk kita menjaga mulut yang baik. Selanjutnya yang perlu adalah ketika kita menyampaikan Al-Quran, jangan sekali-kali kita datang seperti seorang guru besar. Jangan seperti seorang kritikus menyalah-nyalakan orang lain. Katakan aku datang ke sini karena aku rindu sama kamu. Setuju? Iya. Jangan menawarkan ini yang benar, ini salah, enggak usah. Datang kepada orang yang akan kita sampaikan, bagaimana kabarnya waras ta? Sehat, mimine waras, alhamdulillah. Bus mangan durung. Sok oleh seberapa? Ini perlu didukung bahwa omongan kita akan didengar orang kalau kita mampu menciptakan situasi dan kondisi supaya orang itu merasakan bahwa aku mencintainya. Paham bikin ke? Lah ya iya, bagaimana orang mau dengar? Jangan banyak bercerita tentang dirimu. Setiap orang yang kalau berbicara terlalu banyak menceritakan dirinya, ya kan? Itu berarti orang itu kurang percaya diri. Ya, tunjukkan keramah tamahan. Saya juga banyak belajar.
Saya ingin menerima tamu-tamu saya untuk menunjukkan kepada tamu saya sangat senang sekali didatangi oleh saudara. Sehingga saya nanya dari mana, dengan siapa, naik apa, singkanane jam pira, lagi musim apa. Terus saya tanya sehingga orang itu merasa senang karena saya menunjukkan kegembiraan, betul enggak? Sampai cara membuka pintu pun yang lebar, jangan pernah ada tamu buka pintunya separuh, nongol enggak sebai, anapa? Mari bisidak wis, mangga beli, begitu beli mani. Lah ya iya. Belajar bahasa yang sopan. Orang Inggris juga sopan-sopan kok. Mereka nggak nanya what do you want, kasar banget sih. What can I do for you? Oh boleh. Apa yang bisa saya bantu? Kan enak. Nopos yang saya gula bantu. Kan enak gitu tuh. Itu sehingga sebelum kita menawarkan dagangan kita, tampilkan dirimu sehingga mulutmu didengar orang. Ya, alaika antus iranas bi annaka tuhibbuhum. Ciptakan rasa pada orang lain bahwa Anda mencintai mereka. Itu yang penting. Jangan datang-datang sama melotot bid'ah, musyrik, kafir. Gimana lagi? Ngaco sih nama. Jangan pernah menegur orang dengan kasar, Bu. Resikonya orang menegur tuh bertengkar nantinya. Masih mending diam aja. Bayangkan saya saja sering menegur orang yang sletingnya kebuka, meriang bikin gitu, meriang ada pribe. Pak, punten badai perlu. Mangga, kenapa? Seletingnya kebuka, pun gak bisa kewirangan kan gue ya? Ya iya, apalagi itu seletingnya kebuka, auratnya kelihatan, haram. Gue yang ngejek kulit makin mah. Pakai etika dong, ya kan? Menegur orang pun nggak bisa, apalagi perempuan. Paling pantang ditegur, apa paling sepengarepe. Jangan pernah ketika istrimu masaknya kurang sedap, lalu ini gimana sih camplang temen, suge ki masak gelem masak maning terus mari. Saya juga sering istri saya nanya, gimana Bu ya, sedap enggak? Yang penting asal engkau tersenyum. Semua menjadi sedap. Ya, kesedapan semuanya ada di bibirmu itu. Oh, lihat. Sugihnya tambah enak masaknya kah? Ya, ini harus pintar, harus belajar. Harus belajar. Itu banyak sekali ilmu yang harus kita pelajari, membangun rasa orang lain supaya ada kesan bahwa aku mencintaimu. Ini yang paling penting. Jadi coba bertanya kepada orang. Kalau orang itu nggak kelihatan, nanya kemana si kasan kah? Mendibe bocah kah? Tolong dina berkata mendibe waras tak beli ananing dikini. Nih orang tuh seneng loh ditanya loh. Percaya nggak? Coba tanyakan apa kabar sehat. Apabila engkau bertemu dengan orang di pagi hari, ya kan? Dengan orang ketemu di mana saja, lalu dia tidak bertanya apa kabar, paham nggak? Berarti dalam dirimu ada kabar buruk. Paham nggak? Waras apa kabar? Oh sana itu berarti orang itu menghargai saya. Tapi kalau ketemu diem aja tidak nanya apa kabar, berarti dalam dirimu ada kabar buruk. Paham bikin ke? Itu jadi kita menyebut Al-Quran itu coba dikondisikan, jangan mendapat seperti menggurui. Kita meluruskan
baca Al-Quran yang salah. Bayangkan ada imam lagi sholat, nggak besar salahnya gini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim, masih tak kan durung tok minggir blisa sembayang ya kelenger ngongki. Jadi kudu ihdinas siratal barapun inna siratal itu masih tak bisa sembayangnya. Ya Allah ya Rabbi sampai setruk orangnya. Bukan begitu. Ya Allah ya Rabbi, ini saya pengalaman, saya juga ikut menyebarkan Al-Quran, ikut menegur. Suatu hari saya itu ngecek sholatnya imam karena saya ketua forum komunikasi imam masjid se-Indra Mayu namanya Forkim. Jadi saya latih Fatihahnya, syarat rukunya untuk meningkatkan kualitas ibadah umat. Suatu ketika ada imam itu membaca Fatihah gini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal, gayanya gaya wasol. Pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu kan qola. Artinya alamatul ma'anal waqfa aula. Ya juzul wasla walakinnal waqfa aula. Langsung boleh, tapi kalau mandek lebih bagus, betul enggak? Ini aturannya. Wasal boleh, tapi saya dengar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in fi'il mudhari ada nggak ya majrur? Ada nggak fi'il mudhari majrur? Nggak ada. Jadi nasta'in no. Nah, saya tegur Pak Imam supaya jangan tersinggung ditegur, saya sanjung dulu. Begitu caranya ya. Waduh, suaranya hebat. Nggih, suwun. Lagunya enak. Nggih, kesuwun, seneng bleh. Mung bae gitu. Hanya saja tadi sebetulnya kalau wasol iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in jangan nasta'in nih. Tahu nggak apa yang terjadi? Matanya melotot, mondoknya pirang tahun sirane. Nah, bayangkan. Padahal saya sudah punten dulu, sudah saya sanjung dulu, tersinggung juga. Resiko menegur orang itu sangat tinggi sekali. Jangan sampai menegur orang ada perasaan sepertinya kita menggurui. Paham? Itu. Jadi ya lu pusing temen ya. Daripada bertengkar lebih baik saya tidak menegur lagi. Tuh itu aja kok. Nah inilah Bapak sekalian. Kemudian yang terakhir ini to the point saja. Pantang penyebar Al-Quran ngeyel, debat, ojel, pokoknya nggak bisa. Dalil, kola ta'ala, kola maning, sampai asat kabeh kola ini. Ya Allah ya Rabbi. Penyebar Quran kalau sudah orang itu tetap bertahan, sudah tidak usah bertengkar, jangan ngeyel. Ya. Di sini harus ada adamul ilhah. Jangan pernah ngeyel, ya udah. Paham? Jadi ya sudah nggak usah bertengkar. Hindari pertengkaran, jangan pernah ngeyel, jangan adu debat. Yang penting rebutlah hati orang supaya mau mendengarkan apa yang kita sampaikan. Itu saja. Setuju? Wes, Ian selanjutnya tanya jawab, sorok di mikrofon nanti. Enggak, tapi 3 pertanyaan saja ya. Cek. Mangga bapak-bapak, ibu-ibu yang mau bertanya, saudara-saudara, dihaturkan.
Yang wireless, kalau wireless langsung diantar sana. Pakai kabel tak? Wireless langsung aja. Mangga. Oh kita bang. Mangga. Assalamualaikum Buya. Tadi dijelaskan bahwa sebetulnya ayat yang mengenai la yamassuhu ilal mutahharun itu adalah bukan patokan untuk kita wajib memegang mushaf Quran itu harus berwudu. Namun pada ditekankan sebetulnya pada etika saja, etika kita untuk menghormati kalam Allah. Kalau yang saya tangkap begitu, mohon penegasan dari Buya. Berarti artinya bahwa dalil itu bukan satu landasan untuk kita memegang mushaf Quran itu harus berwudu. Demikian Buya. Terima kasih. Orang yang punya jinabat habis kumpul dengan istrinya belum mandi, boleh pegang Quran enggak? Orang perempuan lagi head, boleh pegang mushaf enggak? Benar. Dibeli di sewa tening kiai beli. Makanya saya mengatakan bahwa megang mushaf berwudu itu menurut saya tidak pakai dalil itu. Dalilnya etika, kita menghormati Al-Quran itu kan berarti cocok kalau kula makanan mah ya wes maka udah teman berarti sobat sih lagi. Gak maka yang lainnya. Mangga yang lainnya. Ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarram Kiai Haji Buya Syakur, saya akan menanyakan tentang kapan sih turunnya Al-Quran. Dalam surat Al-Quran itu diterangkan inna anzalnahu fi lailatul qadar, bahwa sesungguhnya aku menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Sedangkan perlu kita tahu sendiri bahwa malam Lailatul Qadar itu katanya belum bisa dipastikan, atau malam 21, 23, 27 dan 29. Jadi yang saya tanyakan yaitu tepatnya di malam Lailatul Qadar itu tanggal berapa atau kapan tepatnya Al-Quran itu diturunkan. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebabnya orang berbeda pendapat. Ada yang bilang tanggal 15, tanggal 17, tanggal 21, tanggal 29, bervariasi. Apa sebabnya? Karena penanggalan Islam, artinya kalender Hijriyah itu baru dibentuk pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Betul enggak? Yang tadinya ada 3 opsi dari mana kita membuat tanggalan Islam nih. Ada yang bilang dari sejak Nabi lahir, jadi tanggal satunya itu yaitu pada tahun pertamanya tahun 571 Masehi tahunnya. Nah harinya hari Senin tanggal sekian. Ada yang berpendapat lagi sejak meninggalnya Kanjeng Nabi. Ada lagi opsi yang ketiga sejak Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Pilihan mereka jatuh hijrah sebagai peristiwa yang paling penting. Tok palu tetapkan bahwa kita punya tanggalan sendiri, tidak ikut Masehi. Nah lalu kapan turun Al-Quran? Kan ngitungnya ke belakang, betul nggak diurut?
Nah, sampeyan melaku mundur kesandung tak beli. Itu makanya jadi berbeda karena ngitungnya ke belakang. Itu persoalannya. Ya, itu salah satunya. Terus yang benar mana? Begini aja deh. Beberapa catatan para ulama, ciri-cirinya Lailatul Qadar itu biasanya malam harinya itu tenang, langitnya terang, tidak ada mendung, tidak gerimis, tidak hujan, tidak dingin, tidak panas, tidak ongkep, dan pohon semuanya terdiam karena malaikat lagi pada turun sehingga udaranya padat, tidak ada pohon yang bergerak. Barangkali aja malam ini nih. Amin, amin. Kan gitu barangkali. Itu tebakan-tebakan. Tetapi kalau kita tahu malam berharga itu kan hatta matlail fajar, sampai subuh, sampai fajar. Nah, sekarang di Amerika siang ke malam. Berarti kita malam ini dapat malam qadar, orang Amerika tidak. Ya kan nanti kan bergeser, siangnya bermutar. Asal tanggalan macam-macam sih. Nih ibu sekalian, bumi ini bulat. Katakan itu adalah matahari. Ya kan begitu. Bumi ini muter gitu. Nah, mana yang disebut lail? Ya, lail itu adalah ketika permukaan bumi membelakangi matahari. Yang menghadap siang namanya nahar. Nah, Al-Quran mengatakan yulijul laila fin nahar wa yulijun nahara fil lail. Malam dimasukkan ke siang, siang masukkan ke malam. Itulah namanya berputar. Paham? Nah, bulan itu kapan puasa dimulai? Sumu li ru'yatin wafturu li ru'yatin. Hilal. Kapan terjadi hilal? Ketika bumi dan bulan sejajar menghadap matahari. Situlah awal hilal. Kalau bulan ini di belakang matahari, belakang bumi, bumi di tengah antara matahari dan bulan, buminya di tengah, maka ini namanya bulan purnama. Kalau bulannya di tengah antara bumi dan matahari, ini bulan gelap. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta adakal urjunil qadim. Sabit lagi, purnama lagi, begitu. Ini matahari satu hari berputar itu 24 jam kira-kira, tidak persis. Ya, itu sebetulnya hanya 23 jam 56 menit per hari itu sebetulnya mah, ada selisih 4 menit, nggak usah diceritain deh. Artinya bahwa bumi ini berputar satu kali per satu hari, dan ketika dia mengelilingi matahari namanya revolusi, itu namanya 1 tahun. Ya, tetapi ketika bulan itu memutari bumi itu berbeda waktunya. Jadi kalau 30 kali, jadi kalau orang itu lahir di bulan umurnya 1 tahun, maka yang lahir di bumi sudah 30 tahun umurnya. Nah, itulah makanya jadi walhasil kesimpulan saya, coba kita cerdas-cerdasan dulu. Nabi Muhammad itu nerima wahyu di mana? Di Gua Hira. Ayatnya apa? Iqra. Setelah turun Jibril sampaikan Iqra, Nabi pulang enggak? Sambil ketakutan dan keringat dingin mengatakan kepada istrinya, Zammiluni, betul? Berarti kalau pulang berarti akhir puasa dong.
Ayo beli. Iya enggak? Ya iya dong. Priben, wis itu lebih berat sekali sebulan, berarti akhir puasa. Setuju beli? Ini juga mungkin, iya kan? Ini kan paradigma non eksperimentalis kan, tergantung pinter-pinter bikin makin bisa betul bisa tidak kan begitu. Tapi yang jelas bahwa begitu turun Iqra langsung lebih pulang berarti sudah selesai kan puasanya kan. Nah itu persoalannya. Saya kira mungkin seperti itu. Yang penting gini aja dah, bahwa yang dimaksudkan dengan sebulan itu tidak mesti sebulan betul-betul bulan 1000 kali. Bilangan 1000 itu adalah bilangan kebulatan sebetulnya mah. Tadi saya ditanya sama Pak Kiai, Buya umur pinten? 70 siji. Yakin beli persis 70 siji? Yakin persis nggak? Ada lebihnya nggak hari bulan? Jadi itu dihilangkan bulan, hari, menit, detik hilang tuh, pokoknya dibulatkan, ya kan begitu? Oke. Sehingga berapa sih 1000 tuh? Dulu kalau orang kaya namanya jutawan, betul? Sekarang kalau orang kaya namanya apa? Miliardir. Nanti sebentar lagi namanya triliuner. Nanti seberhaha. Jadi hanya kebulatan saja. Yuk kita ngitung. 1000 bulan tuh berapa tahun ya? Sok hitung dulu. Berapa? 80? Nah, ini average rata-rata umur manusia antara 75 sampai 80. Itu rata-rata. Kalau di Indonesia 65 sampai 70. Kalau di Amerika 70 sampai 80. Jadi umurnya dawa wong kana. Mangan enak sih nama. Ya, jadi artinya saya menduga, jadi kalau kita di sini beramal baik semalam ini sama dengan 1000 bulan. Jangan ngitung 1000 bulan, rata-rata umur 1000 bulan itu 62 tahun. Jadi artinya sekali kita dapat Lailatul Qadar ini sama saja keuntungan seumur. Nah, wis paham bikin ke? Manjing boleh. Nah, ya gitu aja seumur hidup. Berarti sama dengan kita dari lahir sampai mati semalam itu dapat rezeki, dapat Lailatul Qadar. Begitulah kira-kira. Nggih, mangga malih gimana nggih. Satu pertanyaan lagi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kawula hormati Buya Syakir Yasin, alhamdulillah saged tepang teng mriki. Kula badhe tanglet bahwasanya kula niki tiang Islam niku diparingi Al-Qur'an sebagai kitab suci, sebagai petunjuk hidup dan sebagai aturan, ngoten nggih. Lah ketika kula sebagai wong Indonesia sing bahasa Indonesia, kemudian Qur'ane bahasa Arab. Lah macam mawon kan kadose mboten paham nggih. Lah mangke pripun carae kula-kula sing sebagai wong Indonesia niku supados bisa bukannya sekedar macam mawon tapi kemudian mulai menjalankan apa yang diajarkan oleh Al-Qur'an sehingga akhirnya kula sebagai muslim ya walaupun mungkin bisa kayak wong Arab tapi juga minimal lah bisa memaknai dan melaksanakan ajaran-ajaran sing wonten ing dalam Al-Qur'an niku. Ya. Pun ngoten nuwun. Iya. Ini pikiran semacam ini sudah terpikir oleh para sahabat zaman dahulu ketika Islam menyebar ke Persia, ke Turki, ke Yunani, ke Mesir. Mereka mikir bagaimana nanti. Itulah makanya Al-Quran dikasih harokat, dikasih titik, dikasih ayat, rambu-rambu, ya kan gitu. Nah saya sayang sekali ini kerja keras para ulama luar biasa, tolong hargai ya. Ini kerja keras dan itu betul tanda baca itu. Nah tolong hormati. Kalaupun kita tidak tahu alasannya apa, minimal kalau saktah ya
Enggak usah tahu oleh pokoknya kalau sakta mandeg tapi tidak bernapas. Ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma tanpa harus tahu alasannya apa. Tapi ini para ulama sakta itu menunjukkan alasannya karena yang bilang ya wailana man ba'atsana min marqadina adalah manusia yang sudah mati, disiksa tidak, masuk surga tidak, karena pulang bawa dosa, bawa kebaikan, malaikatnya bingung, tanya sama Allah diapakan, udah ditidurin aja, terus turu, nanti dibangunkan hari kiamat dan kita nanti akan terkejut ketika dibangunkan. Kita akan mengatakan begini, ya wailana man ba'atsana min marqadina, idih siapa sih nengek-nengek lagi enak-enaknya turu aja. Nah lalu hadza ma wa'ada rahman, itu yang jawab malah malaikat. Berarti dua orang yang berbicara berbeda. Dikasih sakta supaya jangan disambung, karena kalau disambung jadi salah. Karena kalau disambung ya wailana ma ba'atsana min marqadina hadza, nanti hadzanya isim isyarah, nanti menjadi sifatnya mimar qadina hadza, paham kan? Tidur kami ini. Kalau sudah hadza ini sifatnya ini, nanti maknya nafiyah, ma wa'adana, Allah tidak berjanji, paham kan? Nah itu kan ruwet dalam balaghahnya dan sorofnya. Itu saja sudah alhamdulillah dikasih harokat itu untuk ngalangi orang asing yang masuk agama Islam, alhamdulillah. Nah kita juga orang sama persoalannya, makanya perlu diterjemahkan. Paham enggak? Bahasa Qur'annya silakan ditulis pakai bahasa Latin, enggak ada masalah. Jangan beranggapan orang baca Quran salah nantinya dosa karena melanggar haram. Haram tajwid itu bukan dosa. Ngerti bikin ki? Ya orang Jawa ya alkamdu, orang Sunda alhamdu, orang Sunda robbil alamin, wong Jawa robbil ya sudah dimaklumi. Silakan pakai tulisan Latin, nggak ada masalah, silakan untuk membimbing mereka. Tapi kan belajar terus berjalan, ya kan itu. Nah dengan terjemahan itu minimal makna global bisa ditangkap. Cuman terjemahan Departemen Agama ini banyak salah. Dan saya sudah menganjurkan, mengusulkan kepada Menteri Agama Pak Munawir Syadzali dulu, Pak Menteri, ini Al-Quran banyak yang salah, tolong direvisi, disempurnakan. Saya buktikan dan dia sendiri juga setuju, tapi sampai sekarang belum dilaksanakan. Alasannya karena tidak ada dana. Ujung-ujungnya nabangnya ya dana makin mana-mana ya dana, nyong dana banyak, akhirnya langkah dana. Nah ini sangat fatal sekali terjemahannya. Jadi tolong yuk dukung saya menggedor Kementerian Agama untuk menyempurnakan terjemahan Al-Quran. Setuju nggak? Yuk, iya, ayo kita ngomong tiap hari, ayo kita tuntut semuanya, kan gitu. Kan duit banyak sekarang begitu, iya kan? Ada 80 triliun tah, banyak itu untuk menyelamatkan umat ini persoalannya. Nah untuk mereka kan tidak semua orang pesantren kan, betul nggak? Mereka juga pengen Quran itu gimana isinya kan harus tahu. Sudah saya buktikan kepada Pak Munawir Syadzali. Yuk kita nggak usah Al-Quran awal saja apa basmalah ya, oke. So gimana terjemahnya? Bismillahirrahmanirrahim. Apa terjemahnya itu? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, dengan Penyayang. Oke, saya nanya nih. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ini yang menerjemahkan 11 orang profesor. Tapi tidak ada yang ahli bahasa. Semuanya fuqaha, para ulama ahli memang. Tapi bukan ahli bahasa, bukan lughawiyun, bukan balaghiyun, bukan nuhat, bukan sarfiyun, nggak ada, bukan ahli linguistik. Sehingga begitu nongol ba langsung mananya dengan. Perlu ibu ketahui
Ba dalam bahasa Arab itu maknanya saya hitung ada 36 makna ba. Ada ba namanya ba qasam, billahi, bukan dengan Allah tapi demi Allah. Ada ba zaidah, wa kafa billahi syahida, cukup Allah sebagai saksi, bukan dengan Allah. Oke? Ada ba sababiyah, ada ba isti'anah, ada ba isti'la, ada banyak ba ya. Nah, salah satunya ba itu isti'anah. Bahasa Indonesianya dengan, seperti dorobtu Zaidan bil asa, saya mukul Zaid dengan tongkat, bil asa dengan tongkat, banyak ba isti'anah. Zabahtu dajajata bisikin, saya motong ayam dengan pisau, bis dengan pisau. Nah, ba isti'anah itu masuknya pada isim alat, dengan pisau, dengan tongkat. Nah, kalau bismillah dengan nama Allah berarti Allah sebagai alat di sini. Ayo sirah, udah belikin guys. Nah, iya makanya, wis gak? Betul nggak? Nah, itu sudah. Terus Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Anak wawoy bilang konon. Kusip dan, sing timutnya dan. Dari mana keluarnya dannya mana? Ar-Rahman, Bismillahirrahmanirrahim. Ada wawunya enggak? Ada. Jadi apa maksud dan? Kalau di bahasa Arabnya tidak ada wawunya, jangan bikin wawu sendiri. Sebab dalam bahasa Arab itu sifat itu kalau dipotong-potong disambungnya dengan wawu berarti itu independen, masing-masing sifat itu berdiri sendiri. Kalau digabung as-solihatul baqiyatu dan sebagainya itu satu sifat menjadi satu. Maknanya beda, dua sifat dari dua kata dengan dua kata dipisah menjadi dua sifat. Saya dulu punya pacar orang penangisan, namanya Memunah. Orangnya cantiknya tidak pernah menjemukan, dipandang tak pernah jemu. Dia hitam manis. Hitam manis itu cantik nggak? Relatif. Yang hitam manis ya relatif, riben manis. Ngincelong. Hitam manis itu adalah istilah kecantikan perempuan yang tidak pernah membosankan. Betul nggak? Ini ada yang sentimen, buya gabengen gue demenan yang kayak bocah ireng karo anis ya. Hitam dan manis tak sempilik sih lah. Kalau hitam dan manis itu hitamnya kayak silit dangdang, manisnya kayak gula batu ngecek itu tuh. Itu jadi jangan dipakai dan, betul nggak? Merusak makna. Ar-Rahmanir-Rahim, dua sifat menjadi satu. Paham nggak? Rumah sakit itu nama, bukan rumah dan sakit. Paham nggak? Nah, itu menjadi, inilah namanya psikolinguistik itu seperti itu. Artinya ilmu jiwa bahasa. Begini dah saya lagi. Orang Inggris kalau anaknya sakit diajak oleh bapaknya ke rumah sakit, seneng. My child, we are going to hospital. Langsung hurry up, ayo cepetan mah. Kenapa? Dibawa kemana? Hospital. Hospital itu maknanya hospitality, artinya diperlakukan dengan sopan santun, dengan tata krama, ya kan gitu. Senang karena dia akan diperlakukan dengan hospitality, dengan santun, dengan baik. Orang Arab juga sama, anaknya sakit, ayo ya waladi nadhab ilal mustasfa. Mustasfa itu adalah dzaraf zaman, dzaraf makan, dari kata syifa. Syifa diikutkan wazan istasfa, artinya syifa itu sembuh. Kalau istasfa mencari sembuh, kalau mustasfa tempat orang mencari sembuh. Senang diajak tuh. Anaknya orang penangisan, yuk ke rumah sakit, nangis. Rumah sakit sih garap digembulakan karo wong gering. Itu bahasa, paham nggak? Itulah pentingnya, maka Al-Quran syarat dengan keindahan bahasa.
Kalaupun tidak bisa indahnya terbawa, minimal maknanya yang benar aja lah. Betul nggak, setuju? Tolong bantu saya, yuk kita protes mereka supaya Al-Quran direvisi lagi, supaya nanti orang-orang lain bisa membaca Al-Quran dengan baik dan maknanya bisa dipahami dengan betul. Itu saja Bapak sekalian, mohon maaf sebetulnya masih ingin lama lagi, cuman ini kan puasa, ibu masak kan. Iya, udah gitu aja. Mudah-mudahan ada manfaatnya.